Maaf tadi terpental. Maaf anak-anak, tadi keluar sendiri Zoom-nya. Ya, Bu Guru. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, tadi supaya mereka, anak-anak di gambar ini bisa memahami cara menggunakan listrik yang aman, salah satunya adalah dengan membuat petunjuk. Kalian amati lembar kerja kalian. Lembar kerja hari Rabu. Nah, yang ini. Nah, hari ini kita akan membuat petunjuk berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Tetapi sebelum kita membuat teks petunjuk, mari kita lihat terlebih dahulu video berikut ini. Kita lihat dulu video tentang teks petunjuk berikut ini. Nah, siap ya, Bu Guru akan memainkan videonya. Teks petunjuk. Ayo kita amati gambar-gambar berikut ini. Itu tadi adalah contoh-contoh teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Petunjuk terdiri atas judul atau gagasan pokok dan isi atau gagasan pendukung. Tunjuk yang baik memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya jelas, logis, urut, efektif, dan menggunakan kalimat perintah halus. Jelas artinya tulisan mudah dibaca. Jelas berarti menggunakan bahasa yang komunikatif atau mudah dipahami dan menggunakan kosakata baku. Petunjuk diberi nomor untuk membedakan langkah. Supaya lebih jelas, bisa juga disertai gambar. Syarat yang kedua yaitu logis. Artinya petunjuk masuk akal dan perintahnya dapat dilaksanakan. Misalnya, kalau kita menulis petunjuk tentang cara membuat kipas kertas, maka isinya langkah-langkah membuat kipas kertas. Jangan menuliskan cara membuat kapal kertas. Syarat yang ketiga yaitu urut atau sistematis. Artinya petunjuk dimulai dari judul, kemudian baru langkah pertama, kedua, dan seterusnya sampai langkah yang Syarat yang keempat yaitu efektif. Kalimatnya singkat, tidak boros kata-kata. Perhatikan kedua contoh kalimat berikut. Yang A, padamkan saja lampu-lampu yang menyala apabila hari sudah siang. Yang B, padamkan lampu saat siang hari. Nah, kalimat mana yang lebih efektif? Tentu kalimat yang B. Syarat yang kelima yaitu menggunakan kalimat perintah halus. Artinya menggunakan kalimat yang bernada menyuruh, tetapi penulisannya diakhiri dengan tanda titik, bukan menggunakan tanda seru.
Contohnya, perhatikan 3 kalimat berikut. Padamkan lampu saat siang hari. Matikan alat elektronik bila sudah tidak digunakan. Matikan keran air bila bak sudah penuh. Ya, sudah diamati videonya, sudah disimak. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Nah, teks petunjuk itu terdiri dari judul yang merupakan gagasan pokok dan isi yang merupakan gagasan pendukung. Teks petunjuk yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan. Coba, siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat petunjuk yang baik berdasarkan video tadi? Siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat petunjuk yang baik berdasarkan video tadi? Yo, tunjuk tangan. Ya, syarat-syarat petunjuk yang baik menurut video tadi. Siapa yang bisa menyebutkan? Mas Yaki? Apa syarat petunjuk yang baik menurut video tadi? Mas Yakinya malah keluar. Mbak Ika? Bisa jelas. Oh ya Mas Yaki? Bahasanya jelas. Ya, oh bahasanya jelas. Terus ada lagi? Selain bahasanya jelas? Tapi itu dipahami. Ada yang bisa membantu Mas Yaki menjawab? Selain bahasanya jelas? Mbak Ika? Dipahami. Mas Mahen? Selain bahasanya jelas, apa lagi tadi? Logis, Bu Guru. Apa? Oh ya, logis. Logis atau masuk akal. Terus? Ada lagi? Efektif. Efektif. Betul Mbak Aini. Mas Satria? Logis, efektif, jelas, menggunakan kalimat perintah halus. Ya. Kalimat perintah halus. Itu adalah syarat-syarat teks petunjuk. Ada lagi satu lagi yaitu urut. Urut dari judul, langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita amati lagi teks yang kita baca tentang tubuh kita yang mengandung banyak air. Nah, dari teks ini tadi yang ada di lembar kerjamu, teks tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air, coba diamati. Adakah cara aman atau kalimat yang menunjukkan cara aman menggunakan listrik? Ya, tidak. Kalimat yang menunjukkan cara aman menggunakan listrik. Stop. Bu. Ya, apa?
Nah, sebutkan. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Ya, betul sekali. Saat kamu bermain, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Ada lagi? Harus berhati-hati terhadap listrik. Ya, betul. Berhati-hati terhadap listrik. Bermainlah di tempat yang Sebaiknya kamu meminta bantuan orang tua, orang dewasa di sekitarmu. ya, Jauhilah benar. Sebenarnya kamu minta orang dari dewasa di sekitarmu. Ada lagi? Rumah apabila petir mulai terdengar. Ya, segeralah masuk ke dalam rumah apabila petir mulai terdengar. Ada lagi? Apa? Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik menggunakan pakaian khusus. Ada lagi? Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Nah, ini adalah cara aman menggunakan listrik berdasarkan teks ini. Coba kita lihat teks pertama, yang mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Nah, ini kan kalimatnya belum merupakan kalimat perintah halus. Nah, bagaimana supaya kalimat ini menjadi kalimat perintah halus? Menulisnya bagaimana? Menggunakan kata sebaiknya. Boleh kalimat perintah menggunakan kata sebaiknya? Sebaiknya. Dengerin makanya. Sebaiknya bagaimana? Gunakan Sebaiknya menggunakan pakaian khusus. ya, sebaiknya gunakan pakaian khusus Pakaian khusus saat bekerja. bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik. ya. Nah, tapi kalau menggunakan kata sebaiknya ini adalah kalimat saran. Nah, supaya ini jadi kalimat perintah halus, kata sebaiknya dihilangkan. Ini kalimatnya gunakan pakaian khusus saat bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik. Nah, ini kalimat perintah halus. Gunakan, hati-hatilah, bermainlah, jauhilah itu kalimat perintah halus, kata-kata perintah halus. Nah, apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan dari keenam cara aman menggunakan listrik yang ada di bacaan ini, kalian buat teks petunjuknya. Dikerjakan di lembar kerja, jangan lupa diberi judul. Nah, waktunya 20 menit. Ya, 20 menit sampai nanti jam 9:50 atau jam 10 kurang 10 menit. Kalimat dalam teks petunjuk yang kamu buat harus menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif.
Kosakata baku itu maksudnya kalau tidak kita gunakan kata tidak, bukan enggak, gitu ya. Sekali itu kata baku. Yang tidak baku banget. Gunakan kata-kata baku dan kalimat yang efektif. Jadi kalimatnya tidak terlalu panjang. Kemudian jangan lupa diberi urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan petunjuknya harus urut kan? Dan menulisnya yang jelas. Tidak boleh urek-urekan. Nah, begitu ya. Ya. 20 menit sampai pukul 9:50 menit atau 10 kurang 10 menit. Bu Guru akhiri dulu Zoom-nya. Kita lanjut ke grup. Nanti kalau sudah selesai membuat teks petunjuknya, kalian foto, lalu kalian kirim di grup WA kelas. Jelas ya? Ya, Guru. Nah, kita akhiri dulu Zoom-nya. Kita lanjutkan di grup WA. Boleh live.